İkizane müşrikleriyiz. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Baskin yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak yang sedang tertidur. Ia kemudian terbangun setelah mendengar suara desahan orang tuanya yang sedang melakukan adegan mantap-mantap di atas tempat tidur. Kemudian, anak itu melihat TV yang masih menyala dan memutuskan untuk mematikannya. Namun, ia melihat sebuah tangan dan berusaha untuk memanggil orang tuanya di dalam kamar. Adegan lalu berpindah pada beberapa orang polisi yang sedang nongkrong di sebuah kafe. Mereka bernama Arda, Remzi, Yavuz, dan juga Apo yang sedang memasang taruhan terhadap pertandingan sepak bola. Selain itu, di sana juga terdapat teman mereka bernama Sevi yang nampaknya sedang sakit kepala. Ditambah lagi, teman-temannya bercerita mengenai seseorang yang beradegan mantap-mantap dengan seekor binatang, baik itu ayam, kambing, ataupun sapi. Hal itu justru membuat kepala Sevi semakin sakit. Kemudian, Yavuz menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik, yang dimana kala itu ia membawa seorang wanita seksi ke sebuah hotel untuk bercocok tanam. Wanita itu melepaskan sepatu, baju, dan juga aksesoris yang ia kenakan. Namun, ketika akan membuka celananya, ternyata wanita itu adalah seorang pria yang memiliki otong yang sangat besar, melebihi kepunyaan milik Yavuz. Mereka lalu tertawa setelah mendengar cerita dari Yavuz. Begitu juga dengan seorang pelayan yang memberikan makan. Tetapi Yavuz tidak terima dengan hal itu karena ia mengira kalau pria itu telah menghinanya dengan sebutan pria homo. Hampir saja baku hantam pun terjadi, tetapi terdapat seorang bapak-bapak lainnya yang mencoba untuk memisahkan mereka. Karena keributan tersebut, kepala Sevi tambah sakit hingga membuatnya muntah. Sebelum pergi, sang pelayan sempat mengatakan sesuatu kepada Yavuz yang membuat ia habis kesabaran. Melihat tingkah laku anak buahnya itu, Remzi memutuskan untuk membiarkan mereka berkelahi secara jantan untuk meluapkan emosinya terhadap sang pelayan. Namun, ketika sedang baku hantam, mereka mendengarkan teriakan dari Sevi yang ada di dalam toilet. Ternyata Sevi sempat hilang ingatan beberapa saat, sehingga membuatnya berteriak. Tapi semuanya sudah kembali normal dan ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dan ia pun akan menyetir. Tetapi Remzi meminta Sevi untuk tidak membawa mobil terlebih dahulu, mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun, Sevi tetap kokoh untuk membawa mobil, sehingga mau tidak mau, mereka akhirnya mempersilahkan Sevi untuk menyetir. Di dalam perjalanan, mereka menghidupkan musik sambil bernyanyi bersama. Kemudian, mereka mendapatkan panggilan darurat dari rekan tim lain yang meminta datang ke suatu lokasi. Mereka lalu menuju ke sana dan Sevi mengatakan sesuatu mengenai tempat tersebut, yang dimana terdapat kisah seram di sana. Bukannya takut dengan perkataan Sevi, Yavuz malah mengatakan kalau ia penakut dan juga lemah. Mobil itu lalu berhenti setelah Sevi melihat ada seseorang yang menyeberang jalan tanpa menggunakan sedikit pun pakaian.
Ya şimdi olduğunu hatırlamıyorum da. Siktir. Mereka lalu mencoba untuk mencarinya, namun malah menemukan goresan di mobil dan juga kumpulan kodok di pinggir jalan yang terlihat aneh. Bu şekiller ne oğlum? ya bir siktir. Adam abi. Ya ne bileyim. Kimse yok oğlum burada. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, mobil itu benar-benar menabrak seseorang di tengah jalan yang membuat mereka masuk ke dalam sungai. Bizimle taşacak geçenin taşacağını Lalu adegan berpindah saat Arda dan juga Remzi sedang mengobrol berdua di kafe. Saat itu, Arda menceritakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diceritakan kepada orang lain. Yang dimana saat kecil, Arda memiliki teman dekat bernama Koskun yang sering bermain bersama dan juga menonton bioskop. Suatu ketika, ayahnya meninggal dunia dan Koskun yang ada di kamar melihat roh ayahnya keluar dari jasadnya. Padahal sang kakak ada di kamar yang sama, tidak melihatnya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kantor polisi yang nampaknya sudah tidak digunakan sejak lama. Eskiden Osmanlı zamanında. Melihat sebuah mobil polisi, mereka meyakini kalau rekan mereka ada di dalam kantor tersebut, rekan yang sebelumnya meminta bantuan. Mereka lalu masuk dan menemukan banyak sekali benda-benda aneh yang menggantung. Di sebuah ruangan, mereka menemukan salah seorang rekan kepolisian yang sebelumnya meminta tolong. Kondisinya terlihat setengah sadar dan sedang menjedot-jedotkan kepalanya ke dinding sampai berdarah. Lan ne oluyor? Nerede senin? Ha? Ekibin nerede? Nerede? Mereka lalu menghampirinya dan menanyakan kemana semua rekannya yang lain. Ia lalu menunjuk ke arah lorong yang menuju ke bawah tanah, hingga mereka memutuskan untuk ke sana, dan Sevi diperintahkan membawa pria itu ke mobil. Kemudian Sevi melihat ada seekor kodok yang melompat ke sebuah ruangan. Ia lalu mengikutinya dan menemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu kumpulan orang-orang dari sekte aliran sesat yang menghuni tempat itu. Sevi lalu ditangkap. Dan begitu juga dengan anggota lainnya yang menuju ke lorong tersebut. Setelah terbangun, semua polisi itu sudah diikat pada sebuah tempat yang merupakan markas kumpulan para aliran sesat di sana. Lalu datanglah seorang pria yang merupakan pemimpin dari aliran tersebut. Ia menyangka bahwa kedatangan mereka merupakan sebuah undangan untuk bergabung di sekte tersebut. Dan pria itu kemudian mulai menjalankan ritual untuk menyambut kedatangan mereka. Untuk membuat para polisi itu bergabung ke sekte tersebut, mereka harus mati terlebih dahulu dengan cara-cara yang diinginkan oleh sang pemimpin. Salah satunya adalah Apo yang perutnya dilubangi dan ususnya ditarik oleh sang pemimpin. Naçizane müşrikleriyiz. Pemimpin botak itu ternyata bisa membaca perilaku seseorang. Ia lalu menghampiri Yavuz yang terlihat ketakutan, tetapi mencoba untuk memberanikan diri serta membentak pria tersebut. Alhasil, kedua matanya ditusuk oleh pemimpin sekte menggunakan pisau dan ia memintanya untuk melihat menggunakan mata hati. Selain mendapatkan kebutaan dari sang pemimpin, Yavuz juga diminta untuk membuahi seorang wanita yang diikat menggunakan rantai serta wajahnya ditutup menggunakan topeng rusa. Yavuz lalu diperintahkan untuk bercocok tanam dengannya.
Mengingat sebelumnya Yavuz bercerita mengenai bercocok tanam dengan hewan di kafe sebelumnya. Ketika pemimpin itu memegang kepala Yavuz, ia seperti kesakitan dan membuatnya pingsan, hingga seekor laba-laba keluar dari mulutnya. Tetapi berbeda dengan Arda, ia mendapatkan perlakuan khusus. Sang pemimpin tidak menyakitinya, tetapi justru menganggap Arda sebagai orang yang spesial. Pria itu kemudian berpindah kepada Remzi. Sang pemimpin berterima kasih kepada Remzi karena telah membawa Arda ke tempat itu. Pada akhirnya, Remzi digorok oleh sang pemimpin botak itu, sehingga membuat Arda berteriak karena tidak bisa menerima hal itu, mengingat Remzi merupakan orang yang paling dekat dengannya. Wanita yang sebelumnya dimantap-mantapi oleh Yavuz tiba-tiba terlihat akan melahirkan. Tetapi bukannya seorang bayi, wanita itu justru mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti bongkahan batu. Lalu adegan kembali lagi pada kafe sebelumnya, yang dimana kala itu terlihat Remzi sudah tersandar di dinding dengan luka sayatan di lehernya, seperti yang dilakukan oleh sang pemimpin. Namun dari luka sayatan itu terdapat sebuah kunci yang diambil oleh Arda. Kunci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kening sang pemimpin, yang tiba-tiba muncul di samping Arda. Adegan pun kembali lagi ke ruangan sekte tersebut. Sang pemimpin yang terkapar akibat kunci itu membuat Arda menghantamkan sebuah batu di kepalanya. Pria itu akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Tetapi para pengikut sekte tersebut tidak ada yang bisa menolong pemimpin mereka, karena mereka semua sudah dibutakan masing-masing. Kemudian Arda berhasil selamat dan keluar dari kantor tersebut. Ia berlari ke arah jalan untuk mencari bantuan dengan kondisi tubuh yang dipenuhi bercak darah. Lalu lewatlah sebuah mobil polisi yang tidak sengaja menabrak Arda. Dan adegan ini merupakan adegan sebelumnya, sebelum mobil mereka masuk ke dalam sungai. Dan akhirnya film pun selesai sampai di sini. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.